Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Apriani Rianti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia Sahna. Di sini saya sebagai moderator memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Oke, untuk temanya sendiri yaitu membentuk dan membangun pola pikir yang sehat di kalangan remaja. Selanjutnya, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Wafi, yang kedua ada saya sendiri yaitu Anissa Zakia Sahna, yang ketiga ada Nadia Sabina, yang keempat ada Nanda Utami, yang kelima ada Putih Zalfa. Kami dari Prodi Psikologi Angkatan 2021. Tujuan dari diskusi kita kali ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek kewarganegaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Apriani Rianti, SPD MPD. Pola pikir. Dalam teori keputusan dan teori sistem umum, pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode, atau gagasan yang dipegang oleh satu orang atau lebih atau sekelompok orang. Pola pikir juga dapat dilihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi kehidupan seseorang. Sedangkan dalam psikologi kognitif, pola pikir mewakili proses kognitif yang diartikan sebagai respon terhadap tugas yang diberikan. Next. Jenis-jenis dari pola pikir. Pola pikir tetap. Pola pikir ini adalah pola pikir yang relatif tidak berubah. Ini adalah pola pikir yang negatif, pesimis, tidak percaya diri, dan merasa puas dengan keadaan yang sekarang. Contoh dari pola pikir ini adalah merasa tidak bisa berubah, merasa diri kita bodoh, dan suka bermalas-malasan. Selanjutnya ada pola pikir berkembang. Pola pikir ini adalah pola pikir yang dapat diubah atau dikembangkan melalui praktik. Ini adalah pola pikir yang positif dan optimis, selalu ingin berusaha, berjuang, dan percaya diri bahwa kita bisa lebih maju ke depannya. Contoh dari pola pikir ini adalah merasa bisa berubah, bisa pandai asal mau belajar, berpikir positif, dan rajin serta giat dalam bekerja. Next. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang apa itu masa remaja. Baik, dapat kita lihat di slide. Di situ dijelaskan bahwa masa remaja adalah masa yang bukan hanya menakutkan, tetapi juga masa yang sangat menantang. Kenapa? Kenapa memantang dan sangat menakutkan? Karena menurut saya di masa remaja seperti ini kita diuji oleh lingkungan sekitar kita yang entah itu memberikan dampak positif ataupun sebaliknya, yaitu dampak negatif. Secara fisik, pada masa remaja, seseorang akan mulai mendewasa. Tapi secara kognitif, remaja pada saat ini akan mulai dilatih untuk bersosialisasi kepada masyarakat atau mulai bertemu kepada banyak orang di luar sana. Nah, dari situlah mereka diuji. Kira-kira bisa nggak memberikan dampak yang positif kepada masyarakat atau orang-orang yang kita ajak bersosialisasi bersama. Oke, next.
Permasalahan pola pikir para remaja pada saat ini. Remaja adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun, di mana pada usia tersebut mereka akan mengalami perubahan fisik maupun psikis serta perubahan lainnya secara mental. Perubahan yang dialami meliputi pemahaman tentang diri sendiri, pembentukan identitas diri, emosi, dan persiapan masa dewasa yang ditandai dengan mulai merasakan akan pentingnya sebuah pencapaian peran dalam lingkungan sosial. Dan juga pada umumnya, remaja juga memiliki keingintahuan yang besar. Oke, next. Para remaja saat ini kebanyakan mempunyai pola pikir yang cenderung sempit, melakukan sesuatu hal dengan hanya melihat, mendengar sekilas, lalu langsung menyimpulkan tanpa tahu asal-muasalnya. Dari pola pikir yang sempit inilah yang menyebabkan sikap remaja menjadi agak kurang santun terhadap orang yang lebih tua. Karena dengan seiring perkembangan zaman, mereka cenderung mengikutinya agar terlihat gaul dalam circle-nya tanpa dipikir dahulu apa dampaknya jika kita begini dan jika kita begitu. Secara garis besar, mereka hanya mengikuti zaman dengan menelan mentah-mentah tanpa diolah dan disaring dampaknya yang akan terjadi di kemudian hari. Selain dari pola pikir yang cenderung sempit ini, di kalangan remaja juga kebanyakan memiliki pola pikir yang negatif. Maka dari itu, para remaja diharapkan mulai sekarang harus membentuk pola pikir yang positif. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana sih merubah pola pikir kita nih, khususnya pada remaja. Nah, yang pertama yaitu harus berpikir positif. Oke, sebelum kita lanjut, berpikir positif itu apa sih? Nah, berpikir positif itu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang yang bertujuan untuk memulai atau menilai kehidupan pola pikir yang baik. Dengan demikian, pola pikir kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berpikir positif ini juga bertujuan agar apa yang kita lakukan ini selalu positif. Apa yang kita berikan kepada orang lain, apa kita misalkan ada teman kita yang terkena masalah, kemudian kita harus bisa memberikan solusi yang positif. Para remaja ini juga harus dikelilingi oleh teman-teman atau orang-orang terdekat yang membuat kita itu merasa terdorong atau kita menjadi terasa, oh, saya harus berbuat baik. Jangan selamanya kita harus berbuat negatif. Oleh karena itu, balik lagi, faktor utama yang mempengaruhi itu ya teman-teman kita atau masyarakat sekeliling kita. Nah, itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kita sebagai remaja khususnya harus lebih selektif dalam memilih, baik itu teman atau orang-orang yang baru kita temui di luar sana. Kita harus selektif. Oh, apakah ini berbuat baik untuk kita atau malah sebaliknya, malah membuat dampak yang negatif bagi kita sendiri. Jadi yang menurut saya itu gimana sih cara merubah pola pikir di kalangan remaja? Ya itu tadi, yang pertama harus berpikir positif, yang kedua itu kita harus lebih pintar, kita harus lebih selektif dalam memilih teman yang kalau menurut saya sebisa mungkin harus memilih teman yang bisa membuat diri kita lebih berbuat baik lagi, serta ya mereka harus bisa memberikan dampak positif, sehingga dengan kita dikelilingi oleh teman-teman yang mensupport kita, insya Allah kita dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Sederhananya, berpikir positif itu aktivitas yang kita lakukan, bahkan harus selalu kita lakukan, dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita dan juga diharapkan dapat menjadi contoh yang positif untuk orang lain. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri
pada lingkungan sosial kita juga banyak individu yang memiliki sifat negatif untuk saling menjatuhkan dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, memiliki sikap yang egois. Merasa bahwa semua orang di sekitarnya sebagai saingan, padahal bersaing tidak perlu untuk selalu menjatuhkan satu sama lain, sehingga merugikan banyak orang. Sedangkan menurut para ahli psikologi, mengatakan bahwa berpikir positif itu metode motivasi yang sangat umum digunakan untuk meningkatkan sikap seseorang dan mendorong pertumbuhan diri. Dengan kata lain, dapat juga sebagai cara berpikir yang berangkat dari hal-hal baik, yang mampu menyulut semangat untuk melakukan perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Seperti contoh, misalnya kita ditegur oleh orang lain. Jangan langsung mengira kalau orang itu gak suka sama kita atau mencari kesalahan kita, tapi berpikir bahwa teguran atau kritik dari orang lain itu menandakan bahwa dia memperhatikan kita, karena dia tahu apa yang kita lakukan. Dia peduli dengan kita. Kalau dia tidak suka dengan kita, bisa saja kita dibiarkan melakukan kesalahan yang dibiarkan saja. Lagi pula yang kita lakukan tidak mungkin tidak merugikannya. Jadi berterima kasih kepada orang yang melakukan hal-hal itu pada kita. Walaupun memang terkadang, apalagi sebagai remaja, sulit sekali rasanya untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang lain, karena merasa yang dilakukan sudah paling benar. Tapi kita bisa mencoba, dan hal ini pun bisa jadi sebagai dorongan untuk diri kita agar bangkit dan terus berusaha menjadi yang terbaik dalam versi diri kita. Bersungguh berpikir positif akan membawa pengaruh baik di dalam diri kita. Dengan berpikir positif, kita tidak merasa lelah berkepanjangan untuk memikirkan perkataan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, dan waktu kita juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih baik. Selanjutnya, cara yang dapat kita lakukan untuk merubah pola pikir para remaja. Kalangan remaja zaman sekarang kebanyakan memiliki pola pikir yang negatif, baik pada lingkungan sosial atau pada suatu kelompok kecil. Penyebab hal tersebut yaitu karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Contoh faktor utama yang mempengaruhi yaitu pada lingkungan sekitar. Maka dari itu, perlu sekali yang mampu menyeimbangkan hal tersebut dengan cara memunculkan aktivitas yang bermanfaat. Misalkan pada lingkungan sosial dalam kalangan remaja diberikan aktivitas yang mampu membuat mereka tertarik. Selanjutnya, topiknya adalah saya akan memberikan beberapa materi tentang berpikir positif. Yang pertama, yaitu pengenalan potensi diri. Dimana kita tuh harus kenal dulu potensi kita di mana. Jadi kita nggak asal jalan berpikir aja, kita harus tahu nih potensi diri kita tuh di mana. Kita nggak asal jalan. Yang kedua itu hubungan pikiran, emosi, dan perilaku. Itu dalam berpikir positif ada kesinambungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi kita harus tahu tempatnya emosi kita di mana, tempat kita harus berlaku seperti ini gimana. Jadi itu harus ada kesinambungan. Yang ketiga adalah distorsi kognitif, itu seperti berpikiran secara berlebihan. Ini bahaya, terus-menerus berpikir secara berlebihan itu bisa mengganggu psikologis. Yang keempat adalah tanggung jawab, di mana kita harus bisa bertanggung jawab dari kita sendiri dulu utamanya. Jadi kita pikir ini, kita harus tanggung jawab dengan pikiran kita. Kelima adalah melawan pikiran negatif. Melawan pikiran negatif itu sebenarnya itu kita harus ya jalan-jalan dengan berpikir dengan positif aja tuh. Jadi kita mengisi ruang pikiran kita tuh dengan pikiran positif. Yang keenam adalah penilaian positif. Itu kita harus menilai sesuatu itu positif. Kalau dalam agama itu disebut itu prasangka, kita tuh prasangka baik aja terus sudah positif. Next, dalam berpikir positif juga ada beberapa aspek. Yang pertama adalah harapan yang positif. Jadi kita harus berharap dengan positif. Kita kalau berharapan dengan harapan yang buruk tuh nggak boleh sebenarnya. Kita harus berharap positif, kita harus optimis. Optimis. Yang kedua adalah afirmasi diri. Afirmasi itu adalah penetapan atau penegasan diri kita. Harus tetapin dulu nih jalur kita mau kemana, jalan kita tuh mau kemana, kita harus arahnya kemana. Jadi
dengan afirmasi diri itu kita tuh bisa tahu kita kalau udah di sini tuh kita jalan udah benar apa belum, dengan penetapan awal itu udah benar apa belum. Jadi kita tuh harus jalan sama penetapan awal. Yang ketiga adalah pernyataan yang tidak menilai. Yang berpikir positif itu harus benar, itu nggak boleh menilai orang itu sembarangan. Jadi apalagi sekolah itu nggak boleh nilai orang itu dalam satu sisi, jadi semua sisi harus dinilai. Jadi nggak bisa nilai oh dia begini karena begini, itu nggak boleh sebenarnya. Yang keempat adalah penyesuaian diri yang realistik. Kita tuh harus menyesuaikan diri nih, kita di lingkungan apa kita harus menyesuaikan diri. Nggak bisa kita di RW kita berlagak kayak menteri, itu nggak bisa. Kita di menteri berlagak kayak RW itu nggak bisa. Sebenarnya kita harus sesuai aja realistis, kita di mana, lingkungan kita tuh apa, kita harus bisa dapatin diri kita sendiri. Ya begitu. Selanjutnya Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.